Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin. Nah, proyek kita yang kemarin yaitu sistem informasi penjualan. Hari ini kita akan membuat form pelanggan. Pertama, jangan lupa buka proyeknya, file, open project. Kemudian cari proyeknya yang mana yang mau kita buat, yang mau kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah bikin form utama, form login, form barang, form karyawan, sama form kota. Kali ini kita akan membuat form pelanggan. Form pelanggan ini digunakan untuk melihat, menambah, mendelete, mengedit pelanggan yang ada pada sistem informasi penjualan kita. Caranya, buat form baru, file new form, kemudian kita ganti captionnya jadi daftar pelanggan. Kemudian date-nya 400. Kemudian name-nya ganti jadi FD pelanggan. Position-nya ganti jadi PO Main Form Center. PO Main Form Center ini dia membuat form kita berada selalu di tengah-tengah. Ya, jadi kan menu utama kita itu sepenuh layar komputer kita. Nah, kalau daftar pelanggan, daftar barang yang kemarin-kemarin itu, jadi dia berada di tengah layar. Ya. Kemudian width-nya ganti jadi 700. Kalau sudah, jangan lupa disimpan dengan nama UF di pelanggan. 3 NIM terakhir, jangan lupa. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur begini, kalian jangan nge-rename atau apa, biarin aja. Kalau udah terlanjur nggak pakai 3 NIM terakhir, biarin aja ya. Jadi harusnya tadi UFD pelanggan 3 NIM terakhir. Nah, kalau sudah, kita tambahin ZTable, komponen ZTable. ZTable ini didapat dari komponen Zeus yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kemudian connection-nya kita arahkan ke menu utama. Nggak ada. Iya, karena belum kita use unit. File, use unit, pilih UF utama. Oke. Nah, baru kita ganti connection-nya jadi F utama, DB. Ini form-nya, ini nama Z connection-nya. Kalau sudah, name-nya ganti jadi pelanggan. Kalau sudah, table name-nya pilih pelanggan. Tuh. Jangan lupa disimpan terus ya. Kemudian yang kedua kita pilih data source, komponen data source. Datasetnya arahkan ke pelanggan, kemudian name-nya jadi DS pelanggan. Satu lagi, ZTable. ZTable yang kedua adalah koneksinya sama ke F utama DB, kemudian name-nya jadi kota, kita ganti. Kemudian table name-nya pilih kota. Nah,
Ada sorted field kan di sini. Pilih NM kota. Jadi kenapa ada pelanggan, ada kota? Nah, jadi ini nanti kita sediakan tabel pelanggan, terus juga kita sediakan tabel kota dari database yang sudah kita buat, tabel yang kita buat kemarin. Nah, kalau sudah, kita buat persisten untuk tabel pelanggan. Double klik tabel pelanggan, kemudian klik kanan Add All Field. Nah, yang kota juga seperti itu. Double klik kota, kemudian klik kanan Add All Field. Nah, kalau sudah, kita buka kembali yang tabel pelanggan. Di situ ada pelanggan ID kan. Nah, pelanggan ID, propertinya kita cari required. Nih, required-nya kita false-kan. Tuh. Kemudian kita akan menambahkan field nama kota di sini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus punya tabel kota di sini. Biar apa? Biar tabel pelanggan kita bisa menambahkan field nama kota. Caranya gimana? Klik kanan, new field. Tuh, nanti muncul kayak gini. Kita buat NM kota, terus type-nya string, size-nya 50, terus field type-nya lookup. Lookup ini dia melookup, menggabungkan antara tabel mana ke label mana gitu. Yang nge-lookup dia akan mencari di tabel tujuannya apa, tabel tujuannya yang mana. Nah, untuk definition key field-nya kita pilih kota ID. Nih, yang ini dari tabel pelanggan. Terus datasetnya kita pilih kota. Ini dia dihubungkan ke tabel mana? Kemudian lookup key-nya apa? Yang menghubungkan antara tabel pelanggan dengan tabel kota itu apa? Kota ID. Kota ID yang di atas ini dari tabel pelanggan, kota ID yang di bawah itu dari tabel kota. Ya. Kemudian result field-nya ini NM kota, karena kita akan menambahkan field NM kota. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, kita close. Jangan lupa disimpan. Setelahnya, kita tambahkan 2 buah group box. Group box yang pertama, line-nya kita pilih jadi alif. Kemudian caption-nya kita ganti jadi daftar pelanggan. Kemudian width-nya jadi 330. Grup box yang kedua, line-nya kita ganti jadi client. Kemudian caption-nya kita ubah jadi data pelanggan. Ini hasilnya seperti ini. Kita tambahkan komponen baru, DP Grid. Kita taruh di group box daftar pelanggan. Seperti ini ya. Kemudian align-nya kita ganti jadi client. Terus caption-nya kita ganti, bukan, maksudnya data source-nya. Data source-nya kita pilih jadi DS pelanggan. Kemudian kita pilih option.
Nih, buka plusnya. Kemudian kita cari DB row select. Nih, kita truekan. Nah, kita akan menambahkan pelanggan ID sama nama pelanggan di DB Grid. Caranya double klik DB Grid-nya, kemudian klik Add New. Nah, yang pertama, field name-nya kita ganti jadi pelanggan ID. Title-nya, nih kita buka plusnya. Yang pertama alignment, kita ganti jadi TA Center. Kemudian title caption-nya kita rapiin, pelanggan ID. Terus font-nya, font, style, kita bold-nya, FS bold-nya kita truekan. Nanti muncul seperti ini. Nah, kita tambah lagi yang kedua, kolom yang kedua. Klik. Nah, kolom yang kedua, field name-nya pilih NM pelanggan. Tuh. Title alignment-nya, ini kita centerkan juga. Terus title caption-nya kita rapiin jadi nama pelanggan. Terus bold-nya kita true. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat data pelanggannya. Double klik pada tabel pelanggan. Nah, kita pilih pelanggan ID, nama pelanggan, alamat pelanggan, sama NM kota. Kota ID-nya kita tinggal. Jadi nanti kita akan langsung memilih nama kotanya aja. Nah, kita tarik ya ke sini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita tarik seperti itu, jangan lupa kita rapiin. Yang rapi ya ngerjainnya. Kalau rapi kan biar kelihatannya bagus gitu. Ini juga. Nah, ini captionnya kita rapiin ya. Ini jadi ID, ini jadi nama dan ini jadi alamat, dan ini jadi nama. Rapikan seperti itu. Nah, nanti form kita jadi seperti ini. Nah, jangan lupa disimpan.
Nah, kalau sudah, kita buka di project manager ini kan ada ya. Kita buka form barang. Nah, kemudian kan toolbar nih, ini nih. Kita klik toolbarnya, terus kita copy, Ctrl C. Terus kita balik, nih, di daftar pelanggan, toolbarnya kita copy ya, Ctrl C. Terus kita balik ke daftar pelanggan, di group box 2-nya kita Ctrl V. Nah, jadi kita nggak bikin toolbar lagi. Ya, kalau sudah seperti ini, di DB Edit 1, ininya ini properties enable-nya, tuh, kita false-kan. Nah, artinya apa? Artinya untuk pelanggan ID, nanti dia tidak bisa diedit-edit, ya, tidak bisa dirubah. Oke, kalau sudah, kita tambahin komponen label dan edit. Edit satunya, lainnya, kita pilih all bottom. Terus teksnya kita hilangin. Terus name-nya kita ganti jadi ed cari. Yang label 5, lainnya kita ganti jadi all bottom. Terus caption-nya kita ganti jadi masukkan ID pelanggan yang dicari. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah, kita akan bikin kode program. Yang pertama pilih form, pilih eventnya adalah on show. Nah, jadi on show ini digunakan untuk ketika pertama kali aplikasi dijalanin gitu. Ini on show. Jadi apa yang akan dilakukan oleh form ketika nanti daftar pelanggannya diklik gitu. Nah, on show-nya kita double klik. Dia ngapain? Dia akan membuka tabel kota. Dia akan membuka tabel pelanggan. Terus kita pilih on close. Ketika formnya ditutup, dia ngapain? Yang tadi form show ini ketika formnya terbuka, dia ngapain? Kalau yang form close, ketika formnya ditutup, dia ngapain? Dia akan menutup tabel kota, terus juga dia akan menutup tabel pelanggan. Lupa disimpan. Kemudian kita kembali ke desain, kita pilih tabel pelanggan. Tuh. Ada eventnya before delete. Jadi sebelum ngedelete, dia ngapain dulu? Dia akan nanya kan biasanya, dihapus nggak nih? Gitu. Benar nggak? Nah, maka dia akan bilang, nanya dulu dia, dihapus nggak ini? Jika nanti dia akan keluar kotak dialog ketika dia mau ngedelete nama pelanggannya. Message dialog, dia nanya, data dihapus. Terus dia akan bikin simbol MT warning. Ini boleh ya. Ini boleh kalian pakai yang mana aja. Boleh MT warning, boleh information, boleh confirmation. Nah, saya biasanya pakai MT warning aja. Kemudian akan membentuk button. Kita akan bikin button apa? MB yes juga MB no. Nah, no sama dengan MR no.
then abort. Nah, dia bilangnya kayak gini ya. Kalau misalnya dia sebelum ngedelete, dia akan muncul kotak dialog ini. Data dihapus nggak? Gitu. Dia pakai simbol empty warning. Dia akan ngebentuk dua button, dua tombol, MB yes, ya, yes, dan no. Gitu. Terus nilainya indeks yang pertama ini kita beri nilai 0. Kalau dia memilih no, maka dia akan delete gitu. Kalau dia memilih no, maka dia akan nggak ngedelete. Tapi kalau dia yes, berarti dia akan ngedelete. Ya. Kemudian kita pilih event before insert. Before insert itu digunakan sebelum dia nge-insert, dia harus ngapain dulu. Nah, gitu. Sebelum dia nge-insert, dia akan ngeaktifin kursor pada edit edit 2 nih. Edit 2. Nah, dia akan ngeaktifin kursornya di mana. Dia akan ngeletakin kursornya di mana. Nah, itu aktif kontrol gunanya itu. Kemudian kita pilih event after pause. Anggan ya, after pause. Nah, setelah dia ngesimpan, dia ngapain? Nah, setelah dia simpan, maka tabel pelanggannya akan di-refresh. Kenapa jadi harus di-refresh? Biar kode pelanggannya atau pelanggan ID-nya akan kebentuk. Kebentuknya dari mana? Dari trigger yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya kan? Masih ingat kan ya? Coba kalau misalnya lupa, ini saya kasih lihat lagi. Nih, ada pelanggan before insert. Ya kan? Dia akan membuat pelanggan ID dari paling kiri nama pelanggannya sebanyak 1. Kemudian dia akan menggabungkan maksimal di sebelah kanan sebanyak 3. Dimulai dari 0 yang akan ditambah 1 sebanyak 3 kali. Nih, terus yang pertama adalah 0, 0, 0. Lalu ditambah 1 jadi 0, 0, 1. Ya. Kita balik ke sini lagi. Kemudian kalau sudah kita pilih DS pelanggan. DS pelanggannya eventnya adalah on state change. Dia ngapain sih ketika DS pelanggannya berubah? Nah, BT baru akan aktif jika pelanggannya dalam keadaan DS browse. Juga BT edit dia akan aktif ketika pelanggan state-nya dalam mode DS browse. BT hapus akan aktif ketika pelanggan state-nya dalam keadaan DS browse. Kemudian BT simpan akan aktif jika pelanggan state-nya dalam keadaan DS edit mode. Nah, jadi kalau DS browse itu dia baru pertama kali gitu. Kalau DS edit mode itu dia dalam keadaan bisa ngedit nih. BT batal juga sama. Dia akan aktif
ketika pelanggan stepnya dalam mode DS Edit Mode. Kalau BP cari enable-nya ketika pelanggan save dalam keadaan terus juga. Nah, simpan, jangan lupa. Kalau sudah, kita balik ke desain kita, kemudian kita pilih nih. Barang saya kenapa jadi seperti ini? Ini ya, nih tool button kita pilih semuanya. Klik, klik, yang buttonnya aja, klik, klik, klik. Nah, kemudian kita ini sudah diselect semuanya. Kita cari event on click. Nah, tuh, tuh, kita masukin case. Dia akan memilih apa? Dia akan memilih dari tuh button yang tag-nya dari mana? Tag 1 digunakan untuk menambahkan. Tag 2 dia digunakan untuk mengedit. Tag 3 digunakan pelanggan untuk tabel pelanggan untuk men-delete. Tag 4 digunakan oleh tabel pelanggan untuk menyimpan. Tag 5 digunakan oleh pelanggan untuk membatalkan. Terus tag 6 digunakan oleh pelanggan ketika tag 6 ketika button cari diklik atau dipilih, dia akan membuat kursornya berada pada edit cari. Nah, kemudian kita balik ke desain, pilih edit cari. Eventnya adalah on keypress. Oke. Nggak apa-apa. Kalau kayak gitu, kalau muncul yang kayak saya tadi, yang kayak gini, nggak apa-apa. Kita oke-kan aja, terus kita lihat di kodenya. Nih, dia ada nih on keypress nih. Cuman ada yang salah. Apa ya kira-kira yang salah di sini? Lihatin, oh ternyata prosedurnya nih kebanyakan kayaknya di depan, PR-nya di depan gitu. Nah, terus oh ini error, berarti ketinggalan pro-nya. Nah, jadi jangan takut ya. Error itu jangan takut. Akan ngebentuk, nah dicari dalam event on keypress. Kita akan buat jika yang dimasukkan adalah karakter, maka dia jika pelanggannya
lokasi pelanggannya dalam field pelanggan ID dari di edit cari. Terus dia mencari nih. Sorry ya guys. Terus lo parcel, oke, dia akan mencari. Kemudian dia akan bikin message dialognya, data tidak ditemukan. Nah, dia pakai information aja. Terus kita bentuk button satu aja. Gitu ya, simpen ya, jangan lupa. Nah, tadi kita sudah membuat edit carinya di dalam event on keypress ya. Jadi jika ini dimasukkan karakter, dia akan tanya lagi nih, jika pelanggannya tidak ada di lokasi pelanggan ID, maka dia akan munculin message, data tidak ditemukan. Nah, kalau sudah disimpan, balik ke menu utama, kemudian jangan lupa use unit ke UFD pelanggan. Kita cari nih master data pelanggannya, kita buat FD pelanggan show modal. Nah, show modal itu buat bikin form pelanggan itu kebuka, tapi form lainnya tidak bisa diklik. Kalau sudah, kita coba jalanin. Kita login pakai yang hak aksesnya tidak ya. Kita pilih pelanggan. Nah, nanti seperti ini. Kita cari ya. A002. Oh, dia muncul Andi. Saya buat satu. Nama pelanggannya alamatnya Jalan Berlian Indah, Banjarbaru. Kita simpan nih. Dia muncul Doni. Delete, edit, misalnya Doni Damarang. Simpan. Kalau kita delete, klik. Yes. Oke. Oke, itu untuk form data pelanggan. Saat mengerjakan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.